Yo semuanya, selamat datang di Chill Punch Podcast, tempat ngobrol seru, santai, tapi juga bermakna. Bareng dua temen gue nih, ada siapa namanya? Boleh kenalan dulu mungkin? Halo, perkenalkan nama gue Ilham. Nama gua Agista. Agesta, Ilham dan Ages. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai seputar ekskul yang cukup ramai dan populer juga di sekolah ini Iya. ya. Ya, tidak lain tidak bukan karate. Nah, gue juga penasaran nih, gimana sih kalau karate itu dilakuin sungguh-sungguh tuh gimana? Karena gue tuh pernah ikut karate, cuman Iya. ya cuman nyoba-nyoba doang gitu, nggak Hmm. konsisten. Nah, makanya gue pengen nanya nih ke kalian yang konsisten banget. Mungkin boleh kenalan dulu, siapa namanya, dari kelas mana, dan berdua ikut karate udah dari kapan? Oke, gue dulu ya. Iya. Jadi, perkenalkan nama gue Final Zarilham. Gue dari kelas 12 di KP 1. Gue ikut karate itu dari tahun 2023. 2023. Ya, Kalau Oke. kalau gua sih perkenalan dulu ya. Ya, Nama iya, gua boleh. Agista Satria Pertama. Gua dari kelas 12 TKP 1. Gua ikut eskul karate itu baru 3 bulan ini gua. 3 bulan. baru Oh, Iya. berarti masih baru nih. Iya. iya. Oke. Dan waktu lu masuk karate itu motivasinya apa? Karena penasaran kah, atau suka, atau emang karena biar kelihatan keren gitu pakai sabuk, pakai seragam karate gitu? Motivasinya itu sebenarnya itu nggak ada karena waktu kita kelas 10 kan diwajibin ikut eskul kan. Iya. Bingung tuh. Yang pas lagi dibaca list tuh tertariknya apa sih? Nggak tertarik, random aja milih. Terus Random. ternyata pilihnya karate, dan ternyata juga cocok. Hmm. Ya gitu. Kalau dari gua sih, gua juga nggak ada motivasi ya. Ini gua milih eskul gara-gara dipaksa ya emang. Dipaksa ya. Jadi pas sekolah. Iya, karena satu murid tuh wajib punya satu eskul gitu. Hmm. Dan kenapa milih karate? Ya apa ya? Nggak tahu juga sih kita random Iya. ya. Kan kalau kita ikut nari nggak mungkin juga nih. Iya. Tapi untungnya kita cocok aja di school itu. Iya. Karena kan dari sekian banyaknya ekskul nih, Hmm. ada ini, ada itu, ada lain sebagainya. Tapi lu memilih karate ini sebagai pilihan gitu. Pasti kan ada sesuatu lah. Oh iya. Karena eh, karena tertarik aja sih di seni bela diri. Seni bela Saya diri. juga ngikutin kakak. Oh, kakak karate juga. Enggak, kakak kakak gua silat. Oh, Cuman di silat. sini kan nggak ada. Oh, iya, iya. Ya. Hmm. Kalau misalkan di sekolah ini ada ekskul silat ya, lu bakal ikut silat nggak? Kalau misalnya dari kelas 10 udah ada, kemungkinan ikutnya ke silat. Cuman Hmm. kalau sekarang enggak sih. Soalnya kan Enggak. udah terlanjur di karate juga. Udah jauh juga lah ya. Iya, sayang. Berarti kalau sekarang udah sabuk apa nih? Aduh, sabuk. Lagi dulu deh sabuknya apa. Kalau gue sih, gua kan baru ya, Iya, jadi gua baru sabuk hijau. sabuk hijau. Iya. Wih, baru udah hijau ya. Iya. Iya. Hmm. Kalau lu Kalau gua sih sabuknya mesti biru. biru. Iya, Buat nyampe ke tahap biru tuh gimana tuh? tahap biru tuh Dari awal deh, dari yang putih, terus kemana, kemana, ya kemana, sampai biru gitu. dalam setahun tuh kan kita ujian eh, 2 kali ya. Ujiannya Ya. itu tiap 6 bulan sekali. Jadi awalnya itu sabuk putih, terus ke kuning, habis kuning oranye, hijau, baru ke biru. Hmm. Kalau lu guys, Kalau gua karena gua baru ya, ya. ya gua tiap hari latihan lah, ikut Nah. eskul mulu tiap hari. Gua nggak pernah bolos gitu. Iya, mantap. Keren keren keren. Karena itu emang ambisi gua sih Ih. buat jadi lebih naik lagi. Tapi emang lu ada tujuan apa nih di karate ini guys? Kalau tujuan gua sih, gua pengen Pengen, membentuk karakter aja, ya, pengen jadi bisa bela lebih diri apa disiplin. gimana? Oke, menurut kalian berdua nih, karate itu lebih ke olahraga kah? Atau bela diri kah? Atau emang lifestyle? Menurut gue sih semuanya masuk sih. Kalau olahraga juga kan kita termasuk olahraga. Hmm, Seni betul. bela diri juga kita kan belajar kayak teknik gerakan, Iya. pukulan, Tendangan. tendangan. Terus juga kan kita ada di karate kan ada 2 jenis, kata dan Iya. kumite. Kalau Hmm, kumite itu kita
bertarung secara langsung. Sedangkan kalau kata itu kita memainkan sebuah seni. Asli. Hmm. Kalau dari Ilham sendiri itu lebih ke tarung secara langsung atau emang mainnya di seni? Kalau saya sih lebih sering main di kumite atau Hmm. bertarung, cuman karena juga main di seni. Hmm. Oh berarti nggak ini ya? Nggak misalkan ditarung nih, itu Hmm. ditarung aja. Enggak. Kalau di silat kan gitu ya. Kita Ya. emang dari awal milih mau tarung secara langsung atau mau seni gitu. Hmm. Kalau Iya. lu sendiri gimana guys? Kalau gue lebih suka tarung secara langsung gue. Tarung ya? Iya. Kenapa tuh? Lebih hype-nya lebih ada aja gitu. Nah, Adrenalinnya. kalau gua itu karate ya. Hmm. Kan awal masuk karate nih, SMP ya. Kalau Ya. nggak salah kelas 7 apa 8 nih. Hmm. 7 masih corona Ya nggak sih? corona belum Masih ini corona lah, ya. belum Berarti bisa 7 nggak, 8 kalau berarti. nggak sekolah 7. 8 juga, 8 udah mulai masuk belum? Udah mulai, cuman masih jarang-jarang gitu. Masih inilah ya, Ya. sesi-sesi Ya gitu sesi. ya. Ya. Kalau antar kelas 8 atau 9 gitu, gue ikut karate di tahu GSG ini nggak? Kecamatan Curug. Tahu tahu. Nah, itu di situ ada karate, gue ikut sana. Hmm. Baru semingguan tuh diajarin kayak tendangan, Ya, tendangan bisa. ulu hati nih. Hmm. Itu apa gitu namanya. Terus tendangan bawah yang pakai ankle. Hmm. Ya. Terus tangkisan tengah, tangkisan bawah, tangkisan atas baru diajarin itu tuh. Hmm. Nah, udah itu semua udah lancar. Diajarin pola lantai. Lantai. Jadi kayak kita ngapalin gerakan gitu ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang berapa Oh, langkah ya. gitu-gitu. Nah. Tapi itu dilakuin dengan gerakan tangan, gerakan Hmm. tangkisan, gerakan tonjokan. Kan Ya. itu pusing sendiri kan, apalagi gue masih baru nih. Masa ya sih baru-baru dikasih Hmm. ini. Itu menurut lu gimana? Lu waktu karate gitu juga nggak? Waktu gua awal karate tuh diajarinnya teknik dasar, cuman apa ya, kita langsung diajarin main kata satu itu. Dia apa ya, seni itu lebih berfokus sama gerakan senkutsu. Hmm. Itu gerakan paling dasar banget, tapi sama juga kita diajarin juga cara pengambilan kaki tangannya juga gitu. Hmm. Terus kalau lu gimana guys? Kalau dari gua Awal-awal. awal-awal ya. Iya. Sebenarnya gua belum nyampe ke situ sih. Oh berarti lu udah sampai mana aja? Gua baru teknik dasar-dasarnya doang. Dasarnya doang Iya. ya. Berarti lu lebih dimantepin dulu nih ya Iya. dasarnya. Gitu. Dan eh, itulah tadi yang bikin gua kelar dari karate Hmm. karena ya Pusing. pusing gitu ya. Hmm. Baru juga awal masa iya sih dikasih gini? Apa emang wajar kayak gitu? Wajar sih. Waktu kalau apa ya, itu lebih ke kaget kitanya, karena kan Hmm. kita nggak terbiasa ya sama kayak gitu, terus tiba-tiba harus ngelakuin gerakan kayak gitu, pasti pusing, bingung, Hmm. terus capek juga. Cuman kalau udah lama udah terbiasa mah aman aja. Oke. Tapi nih kalau misalkan lu jadi gua, lu bakal keluar juga apa tetap ngelanjutin sebagai orang baru ya di karate? Hmm. Lanjutin sih, gue juga kan dulu pas awal kayak gitu. Hmm. Oke, mantap. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan lebih dalam ya. Ya, Boleh ya? siap siap. Apa sih yang bikin kalian itu apa ya? Mantap lah buat bertahan di karate kan? Kan biasanya kalau ekskul di awal sekolah itu semangatnya di awal doang ya. Iya. Nanti di akhir-akhir atau di pertengahan aja udah males. Itu gimana tuh? Apa yang bikin kalian betah di karate ini? Intinya sih dari niat sih. Ya. Karena apa ya, kalau misalnya kita mikir nih, kita latihan di hari ini, terus kita ngerasa capek capek banget, jangan sampai mikir kalau udah males itu udah nggak mau lagi latihan. Hmm. Terus tuh apa ya, capeknya itu harus dinikmatin, terus juga nanti kan hasilnya juga nggak bakal mengkhianati. Apalagi kalau misalnya kita udah ikut pertandingan di situ seru. Berarti nih dinikmatin aja prosesnya lah Iya. ya. Kalau dari Age sendiri gimana? Kalau gue juga dari niat sama bantu temen sih. Iya. Jadi semangat aja gak ada temen gitu. Oh berarti kalau nggak ada teman nggak semangat gitu. Iya. Terus kan kalau gua kan karate emang nggak konsisten ya. Ya. Nah, kalau dari tips lu sendiri gimana biar konsisten tadi? Biar Misalkan gue mau ikut karate lagi nih. Nah, Hmm. supaya biar konsisten tuh gimana?
Hmm, dari mana ya? Dari pribadi lo aja deh, misalkan tips gue pribadi gimana gitu. Yang pertama sih niat, itu Niat. paling penting. Terus juga lu harus memperjelas alasan lu mau ikut karate itu karena apa. Kalau emang karena pengen ikut-ikutan doang, pengen kelihatan keren, itu bakal Hmm. susah. Kalau dari lo guys gimana? Dari gua, lu harus nanamin ini sih, jiwa apa ya, jiwa keinginan lu gitu. Ah ya, Ya, paham paham. Kalau misalkan latihan karate itu biasanya kayak gimana nih di setiap harinya? Misal hmm. latihan di hari apa aja. Nah, kalau latihan itu kayak gimana aja? Kalau di rumah itu kita latihan tiap hari Selasa sama Sabtu. Selasa dan Sabtu, Nah, dua kalau dua minggu Selasa, sekali. ya, kalau Selasa kan kita latihannya tiap pulang sekolah. Hmm, Pasti kan capek juga kan karena betul. sekolah. Jadi kita kalau salah satu latihannya yang ringan-ringan, latihan Hmm. dasar aja, kayak kuda-kuda, pukulan. Kalau hari Sabtu nih baru kita disiksa latihannya Oh yang gitu udah ya. mulai susah nih. Mulai capek itu biasanya kayak tes fisik gitu. Hmm. Kita mulai latihan seni yang tinggi. Kalau kumite juga itu biasanya capek sih, kaki yang capeknya. Biasanya kalau urutan latihan di hari Selasa dan Sabtu tuh gimana? Kayak pemanasan dulu kah atau langsung ke Oh iya, teknik kah atau gimana? Dari Selasa dulu. kita awalnya pemanasan dulu. Selasa nih, pemanasan. Sama Selasa sama Sabtu. Selasa dan Sabtu juga sama pemanasan. Pemanasan, habis itu mulai lakuin latihan inti. Hmm. Setelah itu langsung pendinginan, Hmm. 3 tahap. Dari 3 tahap itu apa yang paling lu suka? Pemanasan sih, Latihan Oh, pemanasan doang lu sukanya? karena apa ya, lebih relax aja gitu. Relax aja oh ya ya. relax, pendinginan juga relax. Berarti pemanasan dan pendinginan yang lu suka ya. Iya, Kalau Kalau gue Ilham pribadi gimana? sih lebih suka latihan inti. Inti. Ya, Kenapa tuh bisa inti? karena kan kita belajar yang apa ya tentang inti dari karate itu kayak belajar teknik gitu. Hmm. Cuman capek doang sih di latihan itu biasanya. Di latihan intinya ya. Hmm, iya. Dan itu yang paling nguras energi gitu ya. iya. Hmm. Kalau misalkan ada teknik yang belum lo kuasain nih, itu biasanya diajarin dulu atau emang langsung lanjut ke teknik selanjutnya? Karena kan sebelumnya udah diajarin nih gitu. Iya. Kalau misalnya ada teknik yang gua belum kuasai, itu biasanya itu bakal dimatengin dulu. Biasanya itu apa ya disuruh ngelakuin gerakan itu berulang-ulang kali Hmm. sampai udah bener-bener bisa. Bisa Ya, lancar, ya, baru dilanjut gitu ya ya. baru. Kebetulan gue tuh kalau di karate tuh paling lemah di tendangan. Tendangan, Iya, kenapa tuh? apa ya susah seimbangnya aja. Terus Hmm. juga kadang posisi kaki itu suka salah. Hmm. Mungkin tumpuannya apa gimana tuh? Pokoknya karena panik sih. Panik. Kalau misalnya kita udah panik tuh, apalagi kalau lagi tanding, itu Hmm. pasti udah gak jelas gerakannya, asal Hmm. aja. Kalau Yang lu guys gimana? Yang paling lu kuat dan yang paling lu lemah di dalam diri lu kalau lagi karate itu di mana? Kalau gua kebalikan sih, gua lebih Kebalikannya. lemah itu di pukulan. Oh gitu ya. Gua kalau pukulan tuh sering miss tuh. Kenapa bisa gitu? Grogi aja sih, grogi. Grogi ya. Iya, kalau Tapi di kan masih latihan, masa iya iya grogi sih? makanya itu. Ilham juga nih, kan masih latihan gitu. iya, Berarti kalau lu di pukulan, kalau kuatnya di tendangan gitu. Iya. iya. Dan Ilham sebaliknya gitu. Dan sebaliknya. Keren. Terus kalau di Yuma ini gimana nih latihannya? Itu ketat apa biasa aja atau emang harus disiplin atau emang masih bisa santai-santai? Harus disiplin banget. Apalagi kalau misalnya kita mau tanding nih, Hmm. kita benar-benar harus jaga banget kayak pola hidup kita, terus harus latihannya bakal lebih banyak, lebih lebih berat. Terus paling utama kita harus jaga pola makan dan minum kita. Nggak boleh sembarangan. Jadi nggak ada tuh drama-drama kalau kita pas lagi tanding malah sakit gitu. Kalau misalkan lu ketahuan nih makan yang dilarang lah, itu ada ininya nggak? Apa namanya punishmentnya gitu? Ada sih ya. Ada apa?
paling kita dihukumnya itu disuruh latihan fisik gitu, ya. Oh, kayak latihan fisik. kuda-kuda yang lama gitu. Gitu Hmm. aja. Terus nih selama lu karate itu ada pengalaman yang seru nggak sih di karate ini gitu? Atau mungkin yang pengalaman yang nggak pernah lu lupain gitu? Ya ada pengalaman serunya itu pasti setiap lagi tanding. Cuman ada satu pengalaman yang nggak pernah gue lupain. Itu Apa tuh? saat gue pertama kali tanding. Itu kan pasti nervous banget kan. Iya. Cuman ada satu hal yang memalukan situ. Jadi apa ya? Intinya tuh gue kan nendang nih ke lawan. Ya, tapi Hmm. gue tendangnya salah. Ah, Gue nendangnya malah ngaco sampai sampai diomongin sama guru gue. Tapi untungnya dapet lah medali perak, perunggu ya, Iya. dia perunggu. kalau lu gimana nih? Pengalaman yang gak bikin lu terlupakan lah gitu selama karate ini? Gue sih belum ada pengalaman yang aneh-aneh ya, Ah, karena gue belum pernah ikut tanding gitu. ya. Gue baru latihan-latihan biasa doang. Berarti lu cuman apa namanya? Ikut UKT dan latihan aja gitu ya? Iya. Kapan lu kira-kira mau mulai tanding? Tunggu gue udah setahunan mungkin, udah Hmm. lebih lancar lagi. Udah lebih senior lagi Iya. lah ya. Iya, siap. Nah, kan lu udah ikut karate nih, kalau si Ilham ini udah dari 2023 ya? Iya, Bener nggak? iya benar. Berarti kan udah berapa tahun tuh? Ya, 2 2024. tahunan. 2 tahun. 2 tahunan lebih ya? Ya. Udah mau jalan 3 tahun. Hmm. Nah, itu apa sih yang kalian rasain gitu setelah ikut karate? Misalkan mungkin jadi lebih disiplin atau lebih kuat mentalnya atau apa gitu? Ya lebih disiplin. Terus juga kita jadi bisa lebih mengontrol emosi. Karena karate juga kita harus bisa mengontrol emosi, Emosi, kayak emosi ya? emosi gitu. Apalagi ya? Kalau lu gimana gitu? Kalau gue Apa nih ya, yang lu rasain setelah join karate ini? yang gue rasain sih, gue lebih memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung Iya. jawab. Hmm. Terus lain dari rasa tanggung jawab tuh apa lagi tuh? Aduh, Apa lagi ya? boleh chat GPT kasih. Mental lu udah lebih ini Oh nggak? iya, mental, mental. Kita Mental lebih kebus lagi gitu ya. Kan biasanya kalau awal-awal nih, apalagi kalau lomba atau ya, turnamen kan, iya, Iya. itu pasti ciut kan ya, nemu nemu semangat banget. lawan yang lebih gacor Iya, daripada kita. iya. Tapi itu gimana tuh waktu pas lu ngadepin ini? Kalau gue nih biasanya sebelum gue tanding tuh, gue harus ke tempat sepi dulu nih, buat Nih, teriak sekencang mungkin. teriak. Ya, biasa kalau kita udah teriak tuh, Hmm, rasa nervousnya itu berkurang lah, jadi hilang. mendingan, jadi lebih lega. Kalau gue sendiri sih kalau ngatasin nervous ya, itu dengerin lagu. Ya, Lagunya adalah lagu relax gitu ya. ya, Nah, terus menurut kalian ekskul karate itu cocok buat semua orang apa enggak? Atau mungkin ada tipikal orang yang cocok banget nih buat ikut karate atau emang semuanya cocok? Cocok semua buat nggak semua sih? orang cocok aja Iya. sih. Bahkan di karate juga nggak mandang gender, mau cewek mau cowok bisa ikut. Bahkan di Yuma banyak Hmm, cewek yang berprestasi yang dapat medali saat perlombaan. hmm. Berarti semuanya bisa ikut Ya, karate ya? Nggak ada spesifik khusus nggak ada. buat ikut karate gitu. Intinya niat aja. Iya. Tapi kalau karate tuh diunggulin kalau dia punya apa gitu? Tinggi badan kah atau apa kah? Nggak ada sih, soalnya kan kita kalau di pertandingan tuh biasanya ada bagian untuk berat badan dari 50 sampai 60, ada Hmm, 60 sampai 70 kayak gitu. Jadi bisa imbang gitu dengan pertandingan. hmm, gitu ya. Hmm. Terus apa lagi ya seputar karate ya? Tadi kita udah bahas banyak juga sih ya. Ya, Hmm. Terus kalau misalkan ada adik kelas nih yang mau ikut karate nih, eh, apa yang bakal kalian lakuin supaya dia itu tertarik gitu? apa ya guys? Ngadain ini nggak sih? Apa? Demo school. Demo Oh school iya, lagi Mas gitu. Gol saat MPLS. Hmm. Iya. Dan misalkan si orang ini masih setengah-tengah nih Hmm. mau ikut karate, nah kalian bakal ngapain lagi nih? Kan kalian udah ada demo school juga. Itu bakal apa yang kalian lakuin? Kita juga
melakukan promosi ya Iya. ke setiap kelas, terus Hmm. sambil ngejelasin karate itu kayak gimana sih, terus ada bagiannya apa aja, Hmm. biar yang setengah-setengah itu jadi lebih tahu lagi soal karate. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kita tadi udah ngobrol banyak ya Iya. seputar karate. Hmm. Dan oke, makasih banget buat Ilham dan juga Ages yang udah mau sharing pengalaman seputar karate ini. Dan gue pribadi jadi ngerasa kayak, wah kalau gue serius fokus banget di karate mungkin udah jauh kali ya pangkat gue. Iya. Udah SMP tuh udah coklat apa hitam gitu. coklat kayaknya Coklat ya. dikit lagi. Tapi ya semoga dari obrolan ini teman-teman bisa jadi lebih tahu lah seputar karate dan mungkin bisa bikin teman-teman tertarik juga buat join karate itu boleh banget. Hmm. Bisa langsung tanya-tanya lebih langsung juga ke dua orang yang ada di depan saya ini. Dan itu aja untuk episode Chill Punch Podcast kali ini. Ditungguin di episode selanjutnya. Gua Colin pamit undur diri dan ini narasumber gue juga ada siapa namanya, boleh perkenalan lagi? Ilham. Ilham dan juga Ages. Ages. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye.